Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Social Networking. Topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga bisnis tidak terlepas dari jejaring sosial. Jejaring sosial ini bukan lagi sekedar media untuk berinteraksi, tetapi juga telah berkembang menjadi alat strategis dalam membangun relasi, menyebarkan informasi, dan bahkan menentukan arah pasar serta pelaku konsumen. Harapannya, setelah presentasi ini, kita semua dapat memahami bagaimana jejaring sosial bekerja dan mengapa keberadaannya sangat berpengaruh di era digital saat ini. Izin memperkenalkan diri, saya Imelda Dwi Putri dan teman-teman saya di sini. Saya Putri Aulia dengan Saya Rahma Zulia Putri. 2026. Maaf, saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478-2027. Di sini kami juga dengan dosen pengampu yaitu Insinyur Imam Aswapardi, Eskom Mkom MPD IPM ASNN dan Ibu Agiska Ria Supriyatna, SSI MTI. Oke, sekarang masuk ke materi yang pertama. Di sini masuk ke pendahuluan. Jadi ada kutipan yang berisi konsumen kini memiliki kekuatan yang sama dengan media besar untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengkurasi konten secara real-time dari Simon Mainwaring. Kutipan ini menggambarkan perubahan besar dalam dunia digital. Jika sebelumnya hanya media besar yang memiliki kekuatan yang menyebarkan informasi, kini setiap individu memiliki peran yang sama pentingnya melalui jejaring sosial. Sebagai contoh, Wenelo One Meet Love merupakan social shopping website yang menggabungkan aktivitas belanja online dengan interaksi sosial. Pada platform ini, pengguna tidak hanya membeli produk, tetapi juga dapat menyimpan produk favorit, membagikan produk kepada pengguna lain, memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman pribadi. Konsep ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Bukan hanya iklan konvensional di Indonesia, konsep serupa juga banyak digunakan seperti pada TikTok Shop yang menggabungkan video, live streaming, dan transaksi langsung. Shopee Live yang memanfaatkan interaksi real-time antara penjual dan pembeli. Tokped Play yang mengedepankan konten video untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jejaring sosial telah menjadi jembatan antara konsumen, konten, dan transaksi bisnis. Selanjutnya di sini masuk ke materi konsep dasar jejaring sosial. Yang pertama di sini ada platform online. Social networking website adalah platform online untuk membuat profil terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain. Nah, jejaring sosial ini merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun atau profil pribadi. Melalui profil tersebut, pengguna dapat menampilkan identitas, minat, serta aktivitas yang mereka lakukan di dalam platform. Platform ini dirancang agar pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain, berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung, membentuk komunitas berdasarkan minat yang sama. Dengan kata lain, jejaring sosial menjadi ruang digital tempat terjadinya interaksi sosial secara luas. Selanjutnya ada yang kedua yaitu pengguna global. Digunakan oleh miliaran pengguna global termasuk masyarakat Indonesia dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Jejaring sosial digunakan oleh miliaran pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Hampir semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga pelaku bisnis, menggunakan jejaring sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya jumlah pengguna ini menjadikan jejaring sosial sebagai media penyebaran informasi yang cepat, sarana komunikasi lintas wilayah dan budaya, alat yang efektif untuk menjangkau pasar global. Inilah yang membuat jaringan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola komunikasi dan perilaku masyarakat modern. Selanjutnya di sini ada fungsi utama.
Secara umum, jejaring sosial memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama ada komunikasi untuk memudahkan pengguna berkomunikasi tanpa batasan jarak dan waktu. Selanjutnya ada berbagi informasi, yaitu pengguna dapat berbagi berita, pengalaman, pengetahuan, maupun opini dengan cepat. Selanjutnya ada membangun relasi. Jejaring sosial memungkinkan pengguna memperluas jaringan pertemanan dan profesional. Promosi, banyak individu dan perusahaan mendapatkan jejaring sosial sebagai media promosi produk jasa maupun personal branding. Lalu ada hiburan juga, seperti konten video, foto, dan live streaming yang menjadi sarana hiburan bagi pengguna. Selanjutnya ada contoh platform. Beberapa platform jejaring sosial yang populer antara lain seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Pinterest. Masing-masing platform ini memiliki karakteristik berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan utama yaitu menghubungkan pengguna melalui interaksi digital. Oke, selanjutnya di sini masuk ke materi penerapan bisnis dan jejaring sosial. Yang pertama di sini ada social network advertising. Social network advertising digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan, meningkatkan brand awareness, lalu membangun citra merek. Iklan ini biasanya disesuaikan dengan minat dan perilaku pengguna, sehingga lebih cepat sasaran dibandingkan iklan konvensional. Selanjutnya ada direct and friend network advertising, yaitu menyampaikan iklan langsung pengguna, sedangkan friend network advertising memanfaatkan rekomendasi dari jaringan pertemanan. Jadi, strategi ini memanfaatkan rekomendasi dari teman atau jejaring pertemanan, sehingga pesan promosi terasa lebih terpercaya. Strategi ini efektif karena konsumen cenderung lebih percaya pada rekomendasi orang terdekat. Selanjutnya ada indirect advertising through group, yaitu strategi ini dilakukan dengan membangun komunitas atau grup seperti Coca-Cola, Dell Ideastrom. Melalui komunitas ini, perusahaan melibatkan pengguna dalam diskusi berbagai ide dan membangun hubungan jangka panjang tanpa promosi yang terlalu eksplisit. Lalu ada viral marketing, yaitu bertujuan menyebarkan pesan promosi secara cepat melalui konten yang menarik, dukungan influencer, partisipasi aktif pengguna. Nah, di Indonesia sendiri strategi ini banyak diterapkan oleh merek seperti Shopee, Gojek, dan Indomie, serta TikTok yang berhasil menciptakan kampanye digital yang mudah diingat dan dibagikan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja. Jadi pada slide ini kita akan membahas etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja. Jadi media sosial sering digunakan oleh perekrut untuk melihat latar belakang dan perilaku calon karyawan. Aktivitas di media sosial ini dianggap dapat memberikan gambaran mengenai sikap, kepribadian, dan profesionalisme seseorang. Namun, praktik ini itu memiliki resiko, yaitu penilaian berdasarkan media sosial ini dapat menimbulkan diskriminasi dan berpotensi melanggar privasi data pribadi, terutama jika datanya ini digunakan tanpa persetujuan pemilik akun. Lalu di Indonesia juga perlindungan diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, yang dimana undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak individu dan hanya boleh dikumpulkan, digunakan, serta disebarkan dengan persetujuan pemilik data dan tujuan yang sah. Penyalahgunaan data pribadi ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana menekankan prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam hubungan kerja.
Artinya, calon karyawan ini tidak boleh dinilai berdasarkan latar belakang pribadi yang tidak berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi kerja. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam proses rekrutmen harus dilakukan secara etis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, slide selanjutnya, layanan pelanggan melalui media sosial. Jadi pada slide ini tuh akan membahas peran media sosial dalam layanan pelanggan. Di sini terdapat 3, yaitu respon cepat, yang kedua meningkatkan kepercayaan, yang ketiga yaitu contoh penerapan. Nah, yang pertama itu respon cepat. Jadi, jejaring sosial digunakan perusahaan untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan secara cepat dan terbuka. Media sosial ini menjadi sarana komunikasi yang efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan. Jadi interaksi langsung melalui media sosial ini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, yang dimana yang akan mendapatkan respon yang cepat dan transparan membuat pelanggan ini merasa dihargai serta meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik. Yang ketiga yaitu contoh penerapan. Jadi praktik layanan pelanggan melalui media sosial ini telah dilakukan oleh perusahaan global seperti Dell, JetBlue, dan General Motor. Sedangkan di Indonesia juga telah diterapkan oleh Telkomsel, BCA, dan Tokopedia Care yang aktif melayani pelanggan melalui media sosial. Nah, slide selanjutnya yaitu social shopping website. Jadi pada slide ini tuh akan membahas konsep social shopping website. Jadi social shopping ini merupakan konsep yang menggabungkan belanja online dengan interaksi jejaring sosial. Dalam konsep ini, pengguna itu tidak hanya melakukan transaksi pembelian, tetapi juga berinteraksi dengan pengguna lain. Nah, pengguna juga dapat berbagi rekomendasi dan ulasan produk, sehingga pengalaman dan pendapat pengguna lain ini menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan untuk pembelian produk. Nah, contoh platform global yang menerapkan konsep ini adalah Wanelo, Stapit, dan Kabodle. Sementara di Indonesia juga telah diterapkan yaitu melalui TikTok Shop dan Shopee Live. Meskipun memberikan kemudahan dan pengalaman belanja yang lebih interaktif, social shopping juga menimbulkan isu etika, terutama terkait privasi data, penggunaan, dan transparansi promosi yang perlu diperhatikan oleh platform dan pengguna. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk slide ini. Jadi, di sini kita bakal membahas berbagai isu etika yang muncul dalam penggunaan jejaring sosial. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan usia ya, terutama, resiko penyalahgunaannya juga itu turut meningkat. Isu pertama di sini ada cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan secara digital melalui komentar, pesan, atau penyebaran konten negatif. Nah, dampaknya cukup serius terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, depresi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Kasus ini itu tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga banyak dialami oleh remaja di Indonesia. Oleh karena itu, cyberbullying menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah. Isu kedua adalah ada encounter with a sexual predator, yaitu kondisi di mana anak-anak atau remaja itu beresiko menjadi korban kejahatan seksual di media sosial. Pelaku itu biasanya memanfaatkan anonimitas atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi literasi digital serta perlindungan hukum.
Di Indonesia sendiri, hal ini diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya terdapat cyberstalking, yaitu tindakan penguntitan, ancaman, atau intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui media sosial. Cyberstalking ini dapat menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi si korban. Di Indonesia, tindakan ini TE Pasal 29 serta Undang-Undang TPKS tahun 2022. Isu terakhir adalah uploading inappropriate material, yaitu penyebaran konten yang tidak pantas kayak kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian. Konten semacam ini itu tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja sebagai pengguna media sosial. Oleh karena itu, di sini diperlukan kesadaran etika serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Next. Kita lanjut, pada slide ini kita bakal membahas tentang dunia virtual dan etika kehidupan digital. Dunia virtual sendiri merupakan lingkungan digital di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain melalui avatar atau identitas digital. Perkembangan teknologi internet dan juga grafis itu membuat dunia virtual ini semakin realistis dan juga menarik. Dunia virtual banyak berkembang melalui game online, multi pemain, dan juga platform metaverse yang memungkinkan si pengguna itu berinteraksi, bekerja sama, bahkan membangun komunitas digital. Tidak hanya sebagai sarana hiburan, dunia virtual juga menjadi ruang sosial baru bagi masyarakat modern. Selain itu, dunia virtual juga menciptakan aktivitas ekonomi digital kayak jual beli. Contohnya kalau di dalam game itu jual beli item virtual, terus mata uang digital dan berbagai layanan lainnya berbasis digital. Aktivitas ini membuktikan atau membuka peluang baru baik bagi individu maupun perusahaan. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, terdapat berbagai isu etika yang perlu kita perhatikan. Beberapa di antaranya adalah kejahatan virtual, pelecehan online, penipuan digital, serta kecanduan terhadap dunia virtual. Jika tidak diimbangi dengan kontrol diri dan kesadaran etika, dunia virtual ini dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental pengguna. Di Indonesia, contoh penerapan dunia virtual dapat kita lihat pada game online populer atau platform digital serta perkembangan metaverse Nusantara. Kayak sekarang bisa kita lihat banyak game-game seperti dunia virtual ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami etika kehidupan digital agar dapat berinteraksi secara aman, sehat, dan juga bertanggung jawab. Next. Pada slide terakhir ini, kita bakal menyampaikan ringkasan dari seluruh materi yang telah dibahas. Secara keseluruhan, jejaring sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Jejaring sosial itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media sosial yang memberikan berbagai informasi. Terus bisa juga untuk membangun relasi serta mendukung aktivitas bisnis dan ekonomi digital. Dalam dunia bisnis, pemanfaatan social networking itu terbukti mampu meningkatkan jangkauan pemasaran, yang dimana dengan membangun interaksi dengan konsumen dan memperkuat citra merek. Strategi pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan di era digital sekarang. Namun, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan etika. Isu-isu seperti yang sudah disebutkan tadi, kayak cyberbullying, cyberstalking, dan penyalahgunaan konten, itu menunjukkan bahwa kebebasan di dunia digital harus diimbangi dengan tanggung jawab. Penggunaan media sosial itu perlu memahami batasan-batasan etika serta aturan hukum yang berlaku, seperti itu. Selain itu, kemunculan dunia virtual sebagai interaksi baru menuntut adanya kesadaran etika digital yang lebih kuat. Aktivitas di dunia virtual, baik soal sosial maupun ekonomi,
seharusnya tetap menjunjung nilai-nilai moral, keamanan, dan juga kenyamanan bersama. Mulai dari pemahaman materi ini, diharapkan kita semua tuh bisa menggunakan jejaring sosial dan teknologi digital secara bijak dan juga bertanggung jawab, sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengabaikan aspek etika dan hukum. Di sini kita punya 3 pertanyaan diskusi, akan saya bacakan soalnya. Yang pertama, apakah media sosial lebih banyak membuat manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern? Yang kedua, apakah etika digital perlu diajarkan sejak di bangku sekolah? Yang ketiga, apakah aktivitas di dunia virtual perlu diatur seperti di dunia nyata? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang apakah media sosial lebih banyak membawa manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern. Dari sisi manfaat, media sosial ini bisa mempermudahkan komunikasi dan pertukaran informasi tanpa batas ruang dan waktu kan, seperti yang kita tahu. Lalu, masyarakat juga dapat dengan cepat memperoleh berita, ilmu pengetahuan, serta memperluas jaringan pertemanan dan profesional. Dalam bidang pendidikan, media sosial itu bisa menjadi sarana belajar, diskusi, dan berbagi materi. Namun, media sosial juga tentu memiliki potensi mudarat jika disalahgunakan. Dampak negatifnya itu antara lain penyebaran hoax tadi, cyberbullying, kecanduan digital, terus ada pelanggaran privasi, serta penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, media sosial pada dasarnya itu dia itu alat. Manfaat atau mudaratnya itu sangat bergantung pada cara penggunaan dari si penggunanya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik ya berarti dia lebih banyak membawa manfaat. Tapi kalau misalnya kita ke hal yang negatif, ya udah pasti jadi mudarat. Untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah etika digital perlu diajarkan sejak di bangku sekolah? Jadi, etika digital ini sangat perlu diajarkan sejak di bangku sekolah karena anak remaja dan anak-anak yang lain merupakan pengguna aktif teknologi digital dan media sosial. Tanpa pemahaman etika digital, mereka ini beresiko melakukan atau menjadi korban perilaku negatif seperti cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Jadi, pendidikan etika digital ini dapat membantu siswa memahami tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, menghargai privasi orang lain, serta berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Dengan membekali siswa sejak dini, diharapkan mereka ini dapat menjadi warga digital yang beretika, bijak, dan bertanggung jawab di masa depan. Nah, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman saya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga di sini. Apakah aktivitas di dunia virtual perlu diatur seperti di dunia nyata? Jawabannya, aktivitas di dunia virtual perlu diatur karena interaksi dan tindakan di dunia digital dapat berdampak nyata pada kehidupan seseorang. Kejahatan digital, penipuan online, pelecehan, dan kecanduan merupakan contoh masalah yang muncul akibat kurangnya pengaturan yang jelas di dunia virtual. Namun, pengaturan tersebut tidak harus sepenuhnya sama seperti di dunia nyata. Regulasi di dunia virtual harus bersifat proporsional, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuannya adalah melindungi pengguna tanpa menghambat kebebasan berekspresi, inovasi, dan perkembangan ekonomi digital. Oke, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, media sosial dan dunia digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.
masyarakat modern. Kehadirannya membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bekerja, dan membangun relasi sosial. Media sosial memberikan banyak manfaat seperti mempercepat arus informasi, memperluas jaringan pertemanan dan profesional, membuka peluang ekonomi melalui bisnis digital, serta menjadi sarana edukasi dan partisipasi sosial yang efektif. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai alat yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kehidupan masyarakat apabila digunakan secara bijak. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menimbulkan tantangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Penyebaran informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, pelanggaran privasi, serta kecanduan digital merupakan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun tatanan sosial. Aktivitas ini di dunia virtual terbukti memiliki konsekuensi nyata, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, anggapannya bahwa dunia digital terpisah sepenuhnya dari dunia nyata merupakan pandangan yang keliru, karena keduanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif media sosial, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai etika digital dan literasi digital. Pendidikan etika digital sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah, menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk menghormati orang lain, menjaga privasi, berpikir sebelum bertindak di ruang digital, serta memahami batasan kebebasan berekspresi. Selain itu, aktivitas di dunia virtual juga perlu diatur melalui regulasi yang adil dan adaptif. Pengaturan ini bukan untuk membatasi kreativitas atau kebebasan berpendapat, melainkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan beretika bagi seluruh pengguna. Regulasi yang baik harus mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, sekaligus mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi digital. Nah, secara keseluruhan, media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Dampaknya sangat ditentukan oleh cara manusia menggunakannya. Dengan literasi digital yang menandai etika yang kuat serta dukungan regulasi yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab menggunakan media sosial bukan hanya berada pada individu, tetapi juga pada institusi pendidikan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.